Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Bertemu lagi nih dengan aku Dani Aulandari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2020 kelas B. Pada video kali ini, aku akan membahas materi dari kelompok 7, yaitu Sejarah Sastra periode tahun 1961 sampai dengan sekarang. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Sastra dan Politik. Merupakan suatu kenyataan sejarah bahwa sudah sejak awal pertumbuhan sastrawan Indonesia menunjukkan perhatian yang serius kepada politik. Bahkan ada di antaranya yang kemudian lebih terkenal sebagai politikus daripada pengarang seperti Muhammad Yamin dan Rustam Effendi. Perbedaan-perbedaan pandangan mengenai seni dan sastra yang berpangkal pada perbedaan-perbedaan pendirian politik sudah sejak lama kelihatan dalam dunia sastra Indonesia. Materi selanjutnya ada Manifest Kebudayaan dan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia. Manifest ini mendapat sambutan baik dari banyak orang. Di sisi lain, manifest sendiri dapat mempermudah lekra beserta kampanyenya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Namun, pihak manifest juga tidak tinggal diam. Mereka mempersiapkan konferensi pengarang yang diberi nama Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia atau yang disingkat dengan KKPI. Namun, hal ini ditolak oleh Presiden Insinyur Soekarno. Semua seniman, budayawan, dan pengarang yang menandatangani manifest kebudayaan ini diusir dari segala kegiatan dan bahkan dipecat dari pekerjaan mereka. Materi selanjutnya ada para pengarang lekra atau lembaga kebudayaan rakyat. Tokoh yang pertama ada A.S. Darta. Beliau ini merupakan sastrawan Indonesia. Ia memiliki banyak nama pena, antara lain ada Clara Agustia, Kelana Asmara, Joga Suara, Roji, Barmara Putra, dan masih banyak lagi. Bersama M.S. Adjar dan Joto, A.S. Darma mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra pada 17 Agustus tahun 1950 dan menjadi Sekretaris Jenderal atau Sekjen pertamanya. Tokoh selanjutnya ada Nyoto. Lukman Nyoto atau Nyoto adalah seorang menteri negara pada masa pemerintahan Soekarno. Nyoto juga merupakan wakil ketua CCPKI dan sangat dekat dengan D.N. Aidit. Tokoh selanjutnya ada Jubar Ajub. Ia pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Siaran Radio, anggota Dewan Pertimbangan Pemuda, anggota Dewan Film, anggota DPRG atau MPRS, dan anggota pemimpin pusat Lekra pada tahun 1959 sampai dengan 1965 dan juga menjadi salah seorang sekretariat Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN. Tokoh selanjutnya ada D.N. Aidit. D.N. Aidit ini adalah seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia atau PKI, lahir dengan nama Ahmad Aidit di Pulau Belitung. Ia akrab dipanggil dengan sebutan Ahmad oleh orang-orang yang akrab dengannya. Aidit mendapatkan pendidikan dalam sistem kolonial Belanda. Pada masa kecilnya, Aidit mendapatkan pendidikan Belanda. Tokoh yang terakhir ada Agam Wispi. Agam Wispi ini adalah seorang penulis Indonesia, termasuk sebagai salah seorang penulis sastra eksil Indonesia. Ia mulai menjadi eksil, orang yang hidup di pengasingan di Belanda sejak tahun 1988. Ia juga merupakan seorang penyair.
banyak menulis sajak, juga cerpen dan drama. Materi selanjutnya ada para pengarang keagamaan. Tokoh yang pertama ada Jamil Suherman. Jamil Suherman ini menulis cerpen. Kumpulan cerpen dan romannya berjudul Umi Kalsum dan Perjalanan ke Akhirat diterbitkan oleh penerbit Nusantara. Selanjutnya ada M. Saribi AFN. Kumpulan sajaknya berjudul Gema Lembah Cahaya tahun 1964 diterbitkan oleh penerbit Pembangunan. Yang terakhir ada kumpulan sajak dari 8 orang penyair berjudul Manifest diterbitkan oleh penerbit Tinta Mas. Materi selanjutnya ada sajak-sajak perlawanan terhadap tirani. Dalam hal ini 18 judul puisi dalam satu kumpulan puisi tirani karya Taufik Ismail mengandung unsur perlawanan terhadap ketidakadilan dan protes sosial terhadap pemerintah Orde Lama. Melalui kumpulan puisi ini, Taufik Ismail berusaha menggambarkan, mengungkap, dan meluapkan jiwa protes sosialnya terhadap kewenang-wenangan pemerintah pada masa Orde Lama yang begitu menyengsarakan dan menyulitkan rakyat kecil termasuk dirinya. Materi selanjutnya ada beberapa pengarang pada periode tahun 1961 sampai dengan sekarang. Tokoh yang pertama ada B. Soelarto. B. Soelarto ini menulis cerpen yang penuh dengan protes dan ejekan dan hanya catatan-catatan mengenai situasi politik dan sosial. Dramanya yang berjudul Domba-Domba Revolusi mendapat reaksi dari orang-orang lekra. Kemudian, drama itu ditulis dalam bentuk novel yang berjudul Tanpa Nama oleh Nusantara tahun 1963. Tokoh selanjutnya yaitu Bur Rasuanto. Bur Rasuanto ini menulis sajak, esai, dan roman. Cerpen-cerpen dari Bur Rasuanto ini dikumpulkan dalam Bumi yang Berpeluh pada tahun 1963 dan Mereka Akan Bangkit pada tahun 1964. Sajak-sajaknya yang berjudul Mereka Telah Bangkit diterbitkan dengan stensil. Romannya berjudul Sang Ayah tahun 1969 dan Manusia Tanah Air. Tokoh selanjutnya ada Bastari Asnin. Bastari Asnin ini bekerja sebagai anggota redaksi harian Kami. Cerpen-cerpennya diterbitkan berupa buku dalam 2 kumpulan yaitu Di Tengah Padang dan Laki-Laki Berkuda. Selanjutnya atau yang terakhir ada Satyagraha Harjip Suprobo. Ia banyak menulis cerpen dan esai tentang kebudayaan. Romannya Sepasang Suami Istri melukiskan kehidupan seorang suami politikus. Ia juga pernah menulis beberapa buku berupa cerita wayang berjudul Resi Bisma. Materi selanjutnya yaitu beberapa penyair pada periode tahun 1961 sampai sekarang. Tokoh yang pertama ada Taufik Ismail. Taufik Ismail ini mulai mengumumkan sajak-sajak, cerpen-cerpen, dan esai-esainya sejak tahun 1954. Baru pada awal tahun 1966 ia muncul ke permukaan ketika karyanya yang berjudul Tirani berisi sajak-sajak diumumkan di tengah-tengah demonstrasi para mahasiswa dan pelajar yang menyampaikan tritura. Selanjutnya ada Gunawan Muhammad. Sajak-sajak beliau banyak tersebar dalam majalah dan mempunyai suasana muram, sepi, menyendiri. Kesunyian manusia di tengah alam sepi tanpa kata banyak menjadi temanya. Misalnya, senja pun jadi kecil, kota pun jadi putih. Selanjutnya ada penyair-penyair lain. Yang pertama ada Saini Kosim atau Saini KM.
Beliau adalah seorang penulis Indonesia, banyak menulis karya drama selain puisi, novel, dan esai. Naskah-naskah dramanya yang mendapat hadiah Dewan Kesenian Jakarta adalah Pangeran Sunten Jaya tahun 1973, Ben Gotun tahun 1977, Serikat Kacamata Hitam tahun 1979, dan Sang Prabu tahun 1981. Tokoh selanjutnya ada Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono. Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono ini adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia terkenal melalui berbagai puisinya mengenai hal-hal sederhana namun penuh makna kehidupan. Beberapa puisinya yang sangat populer dan banyak orang yang mengenalinya seperti puisinya yang berjudul Aku Ingin, Hujan Bulan Juni, Pada Suatu Hari Nanti, dan Akulah Si Telaga. Tokoh selanjutnya ada Budiman S. Hartoyo. Ia tergolong sebagai penyair angkatan 66. Budiman bisa menyutradarai drama, melatih paduan suara, dan belajar menggambar. Beberapa karyanya, yang pertama puisinya yang berjudul Jarak Semakin Dekat, Aku Tidak Akan Berpaling, selanjutnya Doa, Buka Pintu Itu, dan yang terakhir ada di Depanmu, Aku Menghilang Debu. Tokoh selanjutnya ada Wingkarjo Wangsaatmadja. Ia sebenarnya sudah menulis sajak sejak pertengahan tahun 50-an. Beliau juga mengumumkan 1-2 sajaknya pada masa itu. Tetapi sejak beliau tinggal di Paris, tak mengumumkan banyak sajaknya. Tokoh yang terakhir ada Budiman S. Hartojo. Beliau ini lahir di Solo pada tanggal 5 Desember tahun 1938. Ia juga menulis banyak sajak-sajaknya yang diterbitkan dalam berbagai majalah. Materi selanjutnya ada para pengarang wanita. Jumlah pengarang wanita hingga periode ini belum juga banyak. Namun, apabila kita melihat dari waktu ke waktu, jumlahnya semakin bertambah. Dalam periode ini muncul nama-nama baru seperti Titi Said, S. Cahcaningsih, Titis Basino, Sugiyarti Siswandi, Erni Siswati Hutomo, dan Eni Sumargo sebagai pengarang prosa. Sedangkan sebagai penyair yaitu ada Isma Sawitri, Duyarti Marjono, Susi Aminah Aziz, Bipsi Sunharjo, Tuti Herarti Nurhadi, dan Rita Utoro. Materi selanjutnya ada drama. Para penulis drama kebanyakan adalah orang-orang yang aktif dalam bidang pementasan, baik itu seorang sutradara maupun pemain. Berikut ini adalah beberapa pengarang atau penulis drama di Indonesia. Yang pertama ada Mohdi Penonggoro, selanjutnya ada M. Yunan Helmi Nasution, selanjutnya ada Saini KM, dan yang terakhir ada B. Sularto. Materi yang terakhir yaitu esai. Pada angkatan 45, para penulis esai dapat dihitung dengan jari. Setelah itu, permunculan penulis-penulis esai dan yang paling dikenal yaitu Iwan Simatupang. Kumpulan esai tentang persoalan sastra telah diterbitkan oleh Setyagraha Horsip Suprobo dengan judul Antologi Esai Sekitar Persoalan Sastra pada tahun 1969. Selanjutnya aku akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kusampaikan. Sebelum menyampaikan kesimpulan, aku mau minum dulu guys, soalnya tenggorokanku kering. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya itu, pengarang-pengarang pada angkatan tahun 1961 sampai sekarang, selain sebagai sastrawan juga sebagai politikus yang mempunyai pandangan dan kesadaran politik. Salah satu ciri yang menonjol pada angkatan 1961 sampai sekarang yaitu terbentuknya Lembaga Kebudayaan Rakyat atau yang disingkat dengan Lekra pada tahun 1950 dan sebagai Jenderal Sekretaris yang pertama yaitu A.S. Darta. Kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 1963 diumumkan Manifest Kebudayaan yang disusun dan ditandatangani oleh sejumlah pengarang dan pelukis se-Jakarta. Sekian materi yang dapat aku sampaikan. Terima kasih karena telah menonton videoku. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.